Baik, Pak Radian. Nah, Pak Radian, lantas ciri-ciri apa saja kah yang bisa dikenali apabila seseorang mengalami stunting maupun obesitas, Pak Radian? Oke, kalau ciri-ciri fisiknya yang paling gampang ditemui, kalau misalkan untuk stunting dan obesitas. Kalau stunting, misalkan pada anak, itu tinggi badannya lebih pendek daripada anak seusianya. Jadi misalkan ada teman-temannya, loh kok teman-temannya rata-rata sudah agak tinggi, tapi kok misalkan anaknya yang satunya kok di bawahnya rata-rata. Nah, itu memang harusnya sudah dicurigai kalau misalkan itu stunting. Kalau obesitas, ya sepertinya memang gampang ditemui ya, soalnya kalau misalkan pawakannya memang agak gemuk, yaitu biasanya memang obesitas karena kan memang tumpukan lemaknya lebih banyak. Tapi kita tidak boleh menjudge langsung ya kalau misalkan anak tersebut obesitas atau stunting, ya bisa secara ciri-ciri fisik, tapi lebih bagusnya lagi juga diikuti dengan penilaian atau pengukuran status gizinya yang tadi dengan indeks panjang badan menurut umur, sama kalau obesitas itu pada anak bisa berat badan menurut umur. Gitu. Baik, Pak Radian. Nah, Pak, lantas apa saja yang menjadi penyebab stunting sebagai indikasi masalah gizi kronis, Pak Radian? Oke. Jadi penyebabnya stunting itu banyak banget. Nah, kenapa stunting itu disebut masalah gizi kronis? Jadi kalau kronis sama akut itu kan beda ya. Kalau kronis itu dia masalah yang sudah lama banget. Nah, itu tadi yang makanya saya sebutkan stunting ini tidak terjadi secara tiba-tiba. Ini juga menyangkut dalam apa namanya asupan zat gizi ibu saat hamil sampai anak lahir sampai 2 tahun. Nah, itu masalah gizi kronis itu masalah gizi yang sudah lama banget tapi tidak tertangani dengan benar. Nah, penyebabnya macam-macam. Yang pertama dari faktor ibu. Dari faktor ibu tadi zat gizinya saat hamil tidak terpenuhi, status gizi ibu juga kurang baik. Terus yang kedua mungkin waktu setelah 6 bulan ke atas atau masa pengenalan MPASI, MPASI-nya tidak seimbang, artinya tidak bergizi cukup. Lalu juga keadaan lingkungan rumahnya atau perilaku hidup bersih dan sehatnya kurang. Akhirnya anaknya mudah terkena infeksi. Nah, infeksi pada anak ini bisa menyebabkan anak kurang gizi. Istilahnya kalau misalkan anak lagi masa pertumbuhan, kebutuhan zat gizinya itu kan harus terpenuhi banyak. Nah, kebutuhan zat gizi ini sibuk nih ngurusi si infeksi ini. Akhirnya zat gizinya itu hanya fokus untuk pengobatan infeksinya, tapi tumbuh kembangnya malah terhambat. Nah, terlebih lagi kalau infeksinya kalau anak-anak itu kan paling sering infeksinya pada saluran cerna, kayak diare. Nah, akhirnya penyerapan zat gizi ini jadi lebih terhambat karena pencernaan lebih tidak sensitif untuk menyerap makanan atau terhambat penyerapan makanannya, seperti itu. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.